Bab 23. Cinta Sang Mantan Mafia. Maaf, jika penolakan dariku kemarin membuat kamu banyak pikiran, gumam Red seraya memeluk tubuh suaminya itu erat. Rasanya tak tega melihat si kuat perkasa ini mendadak lemah tak berdaya. Bahkan untuk membuka kedua matanya saja Black tak mampu. Jangan pergi. Ku mohon. Jangan pergi. Racau Black lirih masih dengan kedua mata yang terpejam. Hai, dia sampai mengigau, bisik Red yang semakin melekatkan tubuh mereka berdua. Red, aku hanya mencintaimu. Jangan pergi. Racau Black lagi yang mana ucapannya itu dapat didengar dengan jelas oleh Red. Tenanglah, aku tidak akan pergi, jawab Red, sambil mengencangkan pelukannya. Tak menyangka jika penolakannya akan berakhir seperti ini. Lama-kelamaan, Black bangun ketika ia menyadari bahwa ada sesuatu yang empuk terasa menempel di dadanya, serta permukaan kulit yang halus dan dingin, hingga Black memutuskan untuk membuka sedikit matanya yang sedari tadi menutup. Sayang. Red, apa ini kamu? Tanya Black memastikan penglihatan serta penciumannya. Karena Black hafal betul bagaimana aroma tubuh Red. Iya, ini aku, jawab Red malu-malu. Karena pada saat ini ia tengah memeluk Black dengan bagian T asterisk bu atas yang terbuka dan hanya mengenakan penutup D4 das saja. Apa kau sedang menggodaku di saat seperti ini? Tanya Black lagi masih dengan suaranya yang parau. Aku sedang membantu untuk menurunkan demam pada tubuhmu, jawab Red jujur. Kenapa kita berdua gak pakai baju? Heran Black yang seketika melebarkan kedua matanya pada saat ia menyadari keadaan mereka saat ini. Bukannya kaget karena tidak suka, justru Black sangat mengharapkan hal seperti ini. Momen dari hubungan yang sangat dekat antara suami dan istri. Di mana Red yang ia tahu sangat marah karena kejadian di hari pernikahan mereka berdua. Aku tidak bermaksud menggodamu, justru aku sedang menolongmu. Menurunkan suhu tubuhmu dengan cara pelekatan seperti ini. Sungguh saat ini suhu panas tubuhmu tengah berpindah padaku. Lihatlah aku menjadi berkeringat sekarang. Jelas Red kepada Black suaminya. Tubuhmu sangat lembut dan empuk, sungguh nyaman sekali sayang, ucap Black pelan, seraya meletakkan kepalanya di atas D4 da istrinya. Di mana kini pipinya menempel pada dua boneka labubu kenyal, yang masih tertutup pembungkus berwarna merah itu. Black berusaha menikmati apa yang tersaji di hadapannya saat ini. Setidaknya ada untungnya juga dia sakit, pikir Black. Sayang, bolehkah aku? Tanya Black seraya menunjuk kepada dua buah benda padat di hadapannya. Dia menunjuk menggunakan kode matanya. Tidak, aku begini karena ingin menolong kamu. Jangan berpikiran macam-macam, kau ini sedang sakit. Red mendorong wajah Black menggunakan telapak tangannya karena pria itu berusaha menciuminya dengan hawa mulut yang mengeluarkan uap panas itu. Red, aku hanya ingin merasakan aroma T asterisk buhmu, aku ingin puas mencium dan menyes asterisk P-nya, ucap Black meskipun masih terdengar lirih dan lemah. Akan tetapi pria ini terlihat lebih bersemangat. Diamlah, Black. Aku sedang membantumu. Atau kau sebaiknya minum obat saja, kata Red yang bermaksud memisahkan dirinya dari Black. Tidak, tidak. Aku tidak mau minum obat. Lebih baik begini saja. Black menolak dan pria ini justru semakin mengeratkan pelukannya pada tubuh ramping nan indah milik Red istrinya. Kedua tangannya melingkar erat pada pinggang ramping Red.
Kalau begitu menurutlah. Titah Red yang mulai mengeluarkan suara aslinya yang tegas, seraya mengelus lembut punggung suaminya itu. Baiklah, aku akan diam dan menurut, tapi kau jangan pergi. Kumohon jangan tinggalkan aku, pinta Black lirih. Aku akan tetap di sini. Karena itu kau diamlah agar cepat turun demamnya, kata Red. Aku lebih baik demam. Sebab, dengan begini kamu jadi mau dekat dengan aku, ucap Black seraya menatap ke dalam mata coklat milik Red. Mereka terpaku sesaat, dalam pandangan yang sepertinya menyesatkan mereka berdua. Perlahan, Black mendekatkan wajahnya kemudian menciumi pelan hidung hingga bisbir Red. Keduanya semakin intens berkiuman dengan memogut bisbir satu sama lain. Perlahan tangan Black mulai merayap bagaikan Spiderman. Hentikan, Black. Pekik Red, ketika tangan suaminya itu semakin merajalela. Tapi sayang sekali, jari jemari Black ternyata lebih cepat dan lincah. Kau nakal sekali, Black. Pekik Red, pada saat wajah Black telah tenggelam di sana. Kenapa rasanya begini? Apa yang ia lakukan sebenarnya? Batin Red heran. Pada saat Blackman satu kemati apa yang tersaji di hadapannya ini? Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa aku merasa aneh? Tanya Red pada Black, seraya mencengkeram rambut Black dengan kedua tangannya. Black tidak menjawab, karena dirinya sedang asik. Namun setelah itu, dia tiba-tiba berhenti. Sayang, kamu senyum. Berarti udah gak marah lagi kan sama aku? Maafin aku ya. Aku sama sekali gak ngangka kalau, Red sontak meletakkan jari telunjuknya untuk menghentikan ucapan sesal dan permintaan maaf yang keluar dari bibir suaminya ini. Sudah, jangan dibahas lagi. Karena ada yang mengatakan padaku bahwa, lihatlah orang dari masa yang sekarang bukan masa lalunya. Tetapi, aku minta sebelum kita melakukannya, sebaiknya kamu melakukan pemeriksaan menyeluruh pada organ vital dan juga reproduksi, pinta Red. Jadi malam ini gagal lagi dong. Bab 24. Sayang, kau kan sudah tidak marah. Jadi boleh tidak jika malam ini aku ingin meminta hakku padamu? Tanya Black dengan lemah dan lembut, seraya menatap kedua mata indah istrinya itu. Black, sebenarnya aku siap saja dan dapat memberikannya padamu saat ini. Akan tetapi alangkah baiknya kamu lakukan pemeriksaan kesehatan lebih dulu, demi kebaikan kita bersama dan juga calon keturunan kita nanti. Ini semua pun nyatanya saran dari Nyonya Nadia. Kuharap kamu mengerti keadaan ini sayang. Bukannya aku tidak ingin memberikannya padamu. Akan tetapi, hal yang terjadi di masa lalu itu kadang mempengaruhi hal yang akan terjadi di masa depan, terang Red sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nadia. Tidak sayang. Aku sungguh mengerti dan tidak keberatan kepadamu. Atas apa yang telah kau ingin dan harapkan dariku. Aku memang sangat membutuhkanmu, tetapi aku juga gak rela jika justru kamu dan anak-anaknya kita kelak akan menderita, ucap Black menanggapi perkataan Red, mengenai kesehatan alat vital dan sistem reproduksi. Saat ini pun ia ingin menjauhkan dirinya dari Red akan tetapi istrinya itu justru menarik tangannya kembali, kemudian mendekap tubuhnya dengan erat. Black, sebenarnya aku sangat siap dan juga menginginkannya pada saat ini. Hanya saja kau sedang demam. Memangnya kau bisa melakukannya dikala keadaanmu yang sedang tidak sehat seperti ini? Tanya Red dengan berbisik di samping telinga suaminya. Membuat bulu kuduk Black merinding seketika. Sayang, demam ini tidak bisa menghentikan H4 seratku.
Hanya saja kita harus menahan keinginan ini untuk beberapa waktu ke depan, kata Black lesu. Kap, Red mencium bibir Black sekilas sebelum ia memisahkan diri. Black tersenyum bahagia. Setidaknya Red tak lagi marah padanya. Kedua matanya terus mengawasi istrinya yang sedang membasuh tubuhnya menggunakan waslap. Ayo kenakan P4 kayanmu, biar gak masuk angin, titah Red dan Black pun menurut. Meskipun pria itu harus berkali-kali menelan salinannya, pada saat melihat istrinya yang setengah T** lanjang ini. Istirahatlah, nanti akan kubuatkan bubur untukmu setelah aku mandi, ucap Red yang kemudian melenggang begitu saja ke kamar mandi. Kasian kamu, Otong. Sabar ya, kamu harus periksa kesehatan dulu karena dulu pernah nakal, monolog Black sambil melihat ke arah pusat tubuhnya. Red, benar. Aku harus memeriksakan kesehatan organ vital secara menyeluruh. Meskipun aku hanya bersama dengan Paulina, tetapi aku tidak tahu, wanita itu sudah berpiano dengan siapa saja. Aku tidak ingin karena kenakalanku di masa lalu akan berimbas kepada istri dan juga keturunanku nanti. Bebas itu memang banyak efek sampingnya dan seandainya ku tahu mungkin aku akan berpikir panjang pada saat itu, batin Black sambil memejamkan matanya. Memang benar apa yang Red katakan pada suaminya. Banyak penyakit yang menyertai para pelaku seks bebas tersebut. Rata-rata penyakit vital tersebut akan mengganggu hubungan 1N. Keduanya nanti bahkan bisa merusak juga sistem organ reproduksi. Tak sedikit, penyakit tersebut juga akan menghampiri bayi yang ada di dalam kandungan. Karena itu, berpikirlah berulang kali ketika ingin berbuat sesuatu hal yang tidak benar. Lakukanlah hubungan bersama pasangan sah kalian saja, di mana sudah jelas kebersihan serta kesehatannya. Karena virus yang menyebabkan penyakit pada organ vital tidak nampak secara nyata. Wajah yang cantik dan tampan serta kulit yang bersih tidak menjamin jika keadaan alat kelamin bebas dari jamur jika memang suka digunakan oleh sembarang orang. Keesokan harinya, Black dan Red ke rumah sakit dan menemui spesialis kulit serta kelamin. Black melakukan pemeriksaan menyeluruh dan karena kekuasaan yang dimiliki oleh Leo, maka hasil dapat mereka dapatkan secepatnya. Kedua wajah suami istri ini tersenyum bahagia. Karena hasil yang mereka tunggu tidak mengecewakan. Dalam secarik kertas tersebut telah dinyatakan bahwa keadaan vital Black sehat 100%. Juga sistem reproduksinya yang normal dan juga subur. Black memeluk Red dan membawa istrinya itu berputar di udara. Apakah aku perlu pemeriksaan kesuburan juga? Tanya Red di sela tawa bahagia suaminya ini. Tidak perlu sayang. Untuk urusan anak aku tidak terlalu menggebu-gebu. Karena itu bukanlah hal yang menjadi visi dan misi aku ketika menikahimu. Dipercaya punya anak syukur, tidak pun tak apa. Aku cukup bahagia dapat hidup berdua denganmu asalkan selamanya, ucap Black yang mana kini telah menyatukan kening keduanya. Sementara, kedua tangannya merangkul P1 Gang Red. Sebaiknya kita pulang, bisik Red seraya menatap wajah tampan nan gagah di hadapannya ini. Cie, yang udah gak sabaran, ledek Black dengan tawa menyebalkan ciri khasnya tersebut. Puk. Red pun melayangkan tangannya untuk memukul bahu Black. Au, ringis Black masih dengan sisa tawanya. Aku benci tawamu yang tengil itu. Sungguh menyebalkan. Sungut Red dan berjalan lebih dulu menjauh dari suaminya. Iya, aku gak akan ketawa kayak gitu lagi, ucap Black yang telah menyusul dan mensejajarkan langkah mereka.
Sesampainya di mansion, Black langsung membawa Red menuju kamar mereka. Setelah keluar dari lift, pria ini langsung menggendong Red tiba-tiba. "Kamu ingat gak waktu aku gendong pertama kali? Pada saat itu bokongku penuh D4 rah," gelak Black menertawakan kebodohannya saat itu. Red hanya mengangguk karena ia pun ikut tertawa. "Satu hal yang ada di dalam pikiranku pada saat itulah adalah keadaanmu. Apakah kau terluka karena sesuatu ataukah sakit parah?" ungkap Black. "Ternyata," tebak Red, bermaksud meledek. "Kamu cuma datang bulan yang mana hal itu hal dan terjadi pada semua wanita." "Aku tenang, ternyata kau bukan sakit atau terluka, tetapi aku kembali khawatir jika pembawaan wanita datang bulan itu berbeda-beda," terang Black lagi. "Kau manis sekali. Ini salah satu hal yang membuatku yakin untuk menikah denganmu walau awalnya dengan paksaan, nyonya," kata Red. Black menurunkan Red perlahan di atas tempat tidur, dan tatapannya tak bergeser sedikit pun dari wajah cantik ini. Beberapa saat kemudian, keduanya yang sudah sama-sama berkabut dan seks. "Bolehkah dia menemui penghuninya?" tanya Black dengan tatapan berkabut serta suara yang serak menahan gelora N4 Su yang sudah di ujung tanduk. Langsung dijawab dengan anggukan pasrah oleh Red, yang kini telah berada di kuasanya dan juga sudah melayang karena aksi pendahuluan dari Black barusan. "Lakukan, Black. Aku inginkannya," ucap Red dengan suara yang manja. "Aku suka nada bicaramu, sayang. Kau sangat menggemaskan," ucap Black dan kembali menciumi Red dengan penuh G4 irah. Hingga lantunan merdu pun keluar dari suara Red yang soksi. "Jadi, inilah rasanya," batin Red yang menggigit bibirnya. Akhir kata dari suaminya. "Aku mencintaimu, sayang, bahkan sangat-sangat mencintaimu. Terima kasih sudah menjaga mahkota raja sealam ini," ucap Black. Dan, tak lama kemudian keduanya pun bersuara merdu bersamaan. Leo. Perutku sakit," pekik Nadia dari arah kamar mandi.